Terima kasih buat Mas Taufik yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa wawancari dengan kami untuk menyampaikan kami. Mungkin sebelum masuk ke wawancara, mungkin Pak Taufik bisa sedikit, Bapak bisa sedikit memperkenalkan asal usul Bapak. Oh saya. Iya, Perkenalan Pak. Bapak. Perkenalan Ya, Bapak. Mungkin. nama saya Deden. Jadi Nunaya. Saya tinggal di daerah Bogor, Desa Susukan, DRT 07 RW 05, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Saya owner suatu perusahaan yaitu PT Unaya Sinergi Lintas Arta yang bergerak di pengolahan daging itu pabrik bakso Runa dan catering, Ladina Catering. Cukup. Baik. Oh, aku ingin bertanya juga, Pak. Kalau itu udah berapa lama ya usaha Bapak terbentuk? Kalau PT saya didirikan 2018. Kalau perusahaan saya yang bakso itu tahun 2019. Berarti bakso baru 2 tahun 1 bulan. Kalau PT-nya sudah 3 tahun 1 bulan. Oke, siap Pak. Nah, untuk itu Bapak ilmunya itu dari mana ya Pak untuk memulai usaha ini? Otodidak. Otodidak. Oh, tidak. Ya, jadi saya bukan berpengalaman di bidang bakso, cuma saya memberanikan diri untuk buka usaha pabrik bakso. Wah, mantap. Dan saya bukan karyawan, bukan salah satu karyawan pabrik bakso dulunya, bukan. Oke, baik. Gimana Bapak boleh tahu kenapa Bapak bisa memotivasi untuk terjun ke bakso, Pak? Misalnya, Pak. Karena kemarin itu kan waktu 2 tahun kan ada COVID, ke catering kurang bagus, jadi saya banting setir di bakso gitu kan, dan akhirnya saya memberanikan diri dan saya mendapatkan utama koki dulu saya dapatkan gitu kan. Jadi saya berani buka bakso juga gitu. Oh, jadi ada kenalan koki begitu ya? Iya. Oke, aku ingin bertanya lagi Pak. Untuk varian baksonya itu ada apa aja ya? Mungkin bisa dijelasin Pak? Banyak. Kurang lebih ada 10 macam, yaitu tergantung ukuran banyak sedikitnya daging sapi yang digunakan. Ada 10. Ya, kalau yang bagus itu mereknya SB, yaitu daging sapinya hampir 80% dari total 40 kilo gilingan. Kalau yang paling bawah itu cuma 3 kilo daging sapi, sisanya ayam dan terigu dari 40 kilo gilingan. Jadi satu sekali giling itu cuma 40 kilo. 40 kilo itu dari bumbu, daging, terigu dan sebagainya gitu. Nah, yang bagus itu 80% daging. Nah, itu bakso bagus, SB. Yang paling jeleknya itu ya kurang lebih 3 kiloan daging gitu. Sisanya ayam. Oke. Mantap. Biasanya yang laku tuh dari setiap varian yang paling laku apa ya Pak? Yang paling laris terjual gitu. Dari semua varian itu. Iya. Yang paling laku saya ini kan usahanya di daerah Bogor. Jadi perekonomiannya beda seperti Jakarta dan Bekasi, Tangerang.
Kalau di daerah Bogor kebanyakannya itu bakso jelek. Yang tadi saya ceritain ukuran dagingnya 3 kilo itu yang paling laris di daerah Bogor karena emang perekonomiannya seperti itu. Karena kalau kita bikin bakso bagus juga dijual di daerah Bogor itu nggak ngangkat, nggak ada yang peminatnya kurang. Ya. Karena jadi saya lihat pasaran juga gitu kan. Kalau saya jualnya ke Bogor, ke Jakarta, bakso bagus pasti laku gitu kan. Tapi kalau daerah Bogor bakso bagus nggak laku karena memang ekonominya di sini Oh, ya di sana pasarnya. menengah ke bawah pasarannya. Jadi saya lihat pasarannya dulu gitu kan. Tapi pabrik bisa aja bikin bakso bagus dan jelek bisa gitu kan. Cuma kan kita pasaran kita lihatnya gitu. Baik, baik, baik. Mungkin Mas Bintang ada pertanyaan? Oh ya, maaf saya tadi lagi nulis jawabannya dari Bapak. Pertanyaannya dari saya ini, mungkin bisa dijelaskan ya untuk kami, kan kami tidak mengerti seputar-putar tentang bakso. Untuk tahapan membuat bakso dari awal itu kira-kira seperti apa ya Pak? Ya kan, kami juga penasaran sebenarnya. Untuk tahapan bikin bakso, satu, kita nyiapin air yang panas. Air panas. Kedua, siapin bumbu bakso. Bumbu bakso itu kan ada bawang putih, ada garam, ya kan, kaldu, gitu kan. Kedua, ketiga, kita timbang terigu. Terigu itu terbagi dua, ada terigu singkong, ada terigu aren. Keempat, kita cacah-cacah daging dan ayam, karena kan digiling. Kelimanya, tahap penggilingan. Jadi bumbu, daging, ayam, terigu itu semua digiling ke satu, yaitu 40 kilo sekali giling. Keenamnya, lalu kita lari ke pencetakan. Di sini kita mencetak pakai mesin yang udah otomatis. Jadi gramatur sangat terjaga dan butiran pasti sama. Dan K7 tadi saya bilang itu kita dari butiran itu jatuh ke air panas. Jadi pertama sih air panas dulu. Karena kan kalau bakso dulu di air adem kan kurang bagus gitu kan. Jadi saya bilang turun ke air panas. Habis air panas ada tahap kedua, kita direbus ulang sampai bakso itu matang, karena air pertama itu kan cuma sekedar bakso jatuh ke air supaya dia nggak lengket, nggak menyatu sama yang sebagai yang lainnya gitu. Dan ke-8 kalau udah direbus lari ke pengeringan dikering pakai kipas ya kan, supaya dia bakso itu adem, karena kalau panas nggak bagus buat di packing. Dan ke-8-nya lari ke packing, diplastikin ke bakso. Ada yang ukuran 20, ada satu plastik 50 butir, ada yang 25 karena variasi gitu kan. Ke-9 pengepresan. Ke-10 itu udah mulai pengarungan bakso gitu kan. Ke-11 pengiriman. Jadi ada 11 tahapan lah kurang lebihnya. Kalau dari awal. Kenapa tadi saya bilang pertama kita manasin air gitu kan. Air itu kan lama dipanasinnya gitu kan. Jadi air dulu kita panasin gitu kan. Baik. Iya, Ada gitu 11 tahapan kurang lebih lah. Jadi Mas, saya mau mengkonfirmasi. Jadi setelah kita mencacah-cacah daging dan penggilingan, itu baru airnya digunakan ya untuk mencetak. Iya betul, iya air gunakan gitu kan. Jadi pas kita ngegiling air udah matang gitu kan. Makanya tadi saya bilang dari awal kita air dulu gitu kan, supaya sambil nyaca-nyaca, sambil ngegiling, sambil nyetak air udah mendidih gitu. Oke. Jadi ini Ya, kebanyakan sudah otomatis yang pakai mesin ya. Otomatis. Jadi gramatur besar
beratnya sama. Jadi pun kita kan tidak ngebohongin konsumen kita gitu kan. Karena kalau pakai manual pasti ke satu lambat dalam produksi, keduanya gramatur sama berat pasti beda lah. Ya. Ada kemungkinan kesalahan dalam pembuatan ya, Pak? Kalau kemungkinan itu pasti ada. Biasanya itu di bumbu. Jadi kalau ada salah satu bumbu yang nggak dimasukin itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Pertama dirasa gitu kan. Kedua bakso kualitas nggak bagus, pecah atau dia kasar gitu kan. Kalau salah satu dari bahan nggak dimasukin. Gitu ya Pak. Ternyata kompleks juga ya. Iya, Terima kasih, kalau itu kita kan pertanyaan dari saya. kalau penjualan kita langsung ke pasar tradisional. Oh, Oh, Kirim ke ada. Tanpa pasar, ada Pak. marketing. Jadi saya sendiri, ownernya sendiri yang nawarin ke pasar-pasar. Oke, mantap Jadi mantap. dijual di pasar-pasar gitu. Iya. Karena menurut saya kalau barang bagus, pengiriman oke, orang pasar tanpa ada marketing pun dia sangat bantu kita dalam penyaluran bakso ke konsumen langsung. Baik, untuk Ya. pertanyaan selanjutnya dari saya nih Pak. Kan ada Ya. banyak varian dan itu ada bumbu dan sebagainya ya. Kalau boleh tahu nih, omset per bulannya itu berapa Pak? Kalau omset bulan itu kita ambil rata ya Pak, kita ambil rata ya. Itu di angka 300-an. Wah, lumayan juga ya. Lumayan. 300. Itu udah bersih Pak, omset bersihnya ya Pak? Belum. Masih ada kita gaji karyawan, perawatan pabrik gitu kan. Tapi itu hitung APP-nya udah keluar dari hitungan bumbu dan bahan-bahan bakso. Yang belum, yang 300 itu kita hitung itu yang gaji, perawatan, yang namanya pabrik itu kan ada aja tuh kendala mesin rusak atau gimana lah gitu kan. Baik. Yang terakhir juga kadang-kadang kita yang kendala pemasaran itu biasanya banyak bon-bon macet atau tagihan-tagihan macet di pasar. Oke. Karena kita kan jual ke pasar itu kan kita nggak ada hitam di bawah putih, hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol biasa gitu kan. Karena kan ada istilah gantung satu, jadi tuker bon ya, tuker nota ya gitu. Benar. Jadi kalaupun macet pun kita nggak bisa gimana-mana karena di pasar itu nggak ada hitam di bawah putih gitu kan. Benar. Sama di perusahaan-perusahaan. Iya, itu kendala besar itu. Iya, kendala besar itu. Kendalanya itu ya. Nah, selain pabrik, kendala di lapangan pun seperti itu. Oke. Kalau rintangan yang lainnya ada Pak? Selain yang itu? Kalau rintangan kita kayak nggak ada Pak. Cuma ya itu doang sih yang bikin agak mengganggu itu doang sih. Kadang-kadang di bumbu kadang-kadang yang namanya sifat manusia kan ada aja lupanya gitu kan ya. Kedua kita perputaran di pasar itu yang paling sangat berbahaya, putaran di pasar. Karena saya bilang karena orang pasar itu kan gimana ya, karakternya itu beda orang pasar itu karakternya beda. Seperti orang-orang yang pengusaha perkantoran beda karakter pengusaha orang pasar itu. Iya. Baik. Mungkin saya mau tambahan. Ini kan kalau yang bakso bukan Bapak sendiri ya. Nah, gimana cara Bapak kayak menghadapi dari kompetitor yang lain gitu, Pak? Pesaing-pesaing yang jual bakso yang lain gitu. Kan berebut pasar gitu. Kalau saya untuk menghadapi pesaing ya, kompetitor lain ya, nggak selalu saya pikirkan terlalu dalam masalah itu, enggak. Yang penting saya kualitas bagus, pengiriman pun nggak pernah telat, dan keduanya adaptasi saya
terhadap si agen bakso itu dekat. Jadi saya lebih mengedepankan silaturahmi gitu kan. Ya, jadi untuk bakso-bakso lain yang masuk ke toko itu, kalau kita pendekatannya sangat baik, dia pun menolak gitu, menolak, karena kita pendekatannya gitu kan. Pendekatan itu kan banyak, kayak kita dia mungkin ada hajatan atau di mana di kampungnya kita datang silaturahmi, atau kita malam ke pasar nyapa agen sama anak buahnya, itu yang lebih enak itu, jadi dia merasa kekeluargaan, orang mau masuk pun nggak enak dan Susah. terimanya gitu. Iya, itu emang Mantap, mantap. Strateginya jadi yang kalau di bagus. pasar itu kebanyakannya kekeluargaan, jadi kekeluargaan ya kalau di pasar itu ya, jadi apa ya, kekeluargaan lah intinya kalau di pasar itu sih intinya. Baik. Kemungkinan itu aja Pak yang pertanyaan-pertanyaan dari kami. Itu terima kasih banget udah menjawab semua dari pertanyaan. Kemungkinan ada dari rekan-rekan lainnya. Kalau untuk dari saya itu aja. Sepertinya saya sudah semua sih. Sudah semua. Ya, oh ya, kalau pabrik saya itu dari semua vendor yang saya punya seperti terigu, bumbu, apa itu udah sesuai dengan Badan POM. Jadi nggak asal barang datang ke pabrik kita beli, kita minta legalitas dia gitu kan. Seperti terigu atau sasa atau kaldu, ada kan nih Badan POM dan halalnya gitu kan. Oke. Karena bakso saya pun legalitasnya ada Badan POM sama halal gitu kan. Karena yang saya takutin kan ada orang sidak gitu kan, pakai bumbu apa tapi legalitas nggak ada, ini yang bikin permasalahan gitu kan. Makanya saya setiap ada barang datang yang nawarin sales ke pabrik saya pasti nanyakan legalitas dia. Ini produksinya di mana, PT-nya apa, udah ada Badan POM belum sama halal gitu kan. Nah itu yang saya perlukan gitu kan. Itu semata-mata untuk menjaga bila mana ada orang dari Badan POM sidak ke pabrik gitu kan. Karena kan saya nggak mungkin di bakso saya ada halal tapi bahan saya nggak ada produk halal gitu kan. Ini kan sangat bertentangan gitu kan. Mau halal dari mana gitu kan, bahannya aja nggak ada produk halalnya gitu kan. Kok bakso produk halal gitu kan. Kayak pemotongan daging juga kan itu RPH kita pakainya gitu kan, nggak asal potong begitu aja gitu kan, rumah pemotongan hewan gitu kan, jaga-jaga seperti itu. Kedua kan emang bakso itu kalau legalitasnya kurang komplit, di jalan pun kita pasti ada masalah gitu kan, ada masalah di jalan pun, mungkin ada razia apa kan, tanya legalitas kita nggak ada, repot kita pertanggungjawaban kita. Karena masalahnya ini kan misalnya makanan yang nyebar ke pasar gitu kan. Jadi Badan POM, halal utama itulah gitu kan. Izin industri gitu kan. Karena kan mendirikan pabrik juga kan nggak mudah. Pabrik ini kita dirikan kan zonanya zona mana dulu gitu kan. Kalau hub industri di daerah Susukan itu diizinkan. Tapi kalau pabrik, benar-benar pabrik besar di daerah Susukan pun nggak diizinkan karena wilayahnya bukan wilayah untuk pabrik. Gitu. Jadi emang tahapannya tuh ada gitu kan, tahapannya ada gitu. Baik, yang terakhir kali nih Pak, kalau orang mau berbisnis dengan Bapak, itu harus kemana, kontaknya kemana gitu. Mungkin Bapak bisa sekalian promosi di sini. Bisa, ya. Jadi kalau saya untuk orang yang mau menjual bakso saya gitu kan ya, itu bisa hubungin di nomor saya pribadi 0877 8686 1764. Tetapi itu pun yang dilayani hanya kita se-Jabotabek. Di luar dari pulau kita nggak ngelayanin. Kenapa kan kita ngelayanin? Satu, kita dari armada pun nggak sanggup untuk jarak jauh. Kedua, tadi pernah saya bilang, kalau kita ada pembeli di luar pulau, contoh seperti kemarin di daerah Merak tentang itu,
Sumatera itu kan kita nggak kasih gitu kan. Kenapa? Karena tadi saya bilang kita bakso dikirim pembayaran nggak ada gitu kan. Oh, Karena iya. nggak ada perjanjian kita gitu kan. Iya ngeri juga. Tapi kan kalau deket kita masih bisa lah samperin ke toko dia atau ke rumahnya gitu kan. Kita hanya ngelayani Jabotabek aja. Tetapi bakso kita untuk keluar pun bisa sebenarnya. Kenapa tadi saya bilang? Karena legalitas kita bener-bener ada gitu kan. Cuma yang saya takutin bukan di masalah legalitas, orangnya ini gitu kan. Iya. Orangnya Bener, ini bener. kan yang kita takutin. Bakso kita kirim bukan pembayar nggak ada. Enggak ada. Lagi jauh ya kan. Bener, Eh, bener. Lampung, main Lampung, Lampung minta ada kemarin. Termasuk Bengkulu juga ada Bengkulu minta. Daerah Pagar Besi Kota ada yang minta. Cuma tadi Waduh. saya bilang kita minta bayar cash, pengambilan diambil sendiri ke pabrik. Oh, eh, Gitu ada. baik. Pagar Besi kemarin di daerah Bengkulu ada yang minta ya. Daerah saya tuh, Pak. Saya di Bengkulu nih. Iya, benar. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak ya atas wawancaranya. Ya, Semoga sama-sama. Terima kasih ya, Pak. Makasih Pak. Selalu. terima kasih banyak, Pak. Bapak juga semoga sehat Semoga selalu, Pak. makin sukses Sama-sama. bisnisnya, Tes. makin melebar ke Nusantara. Amin. Amin. Ya. Baik, kami tutup aja ya, Pak, untuk Mas Sudarman. Kalau bisa tutup dulu sesi ini. Ya, mungkin sekian, Pak, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.